Kelompok 5 dengan judul Tinjauan Pustaka. Sawir Wahyu, Kabupaten Baro. Nur Aini, Sopeng. Siti Nuralisa, Takalar. Sarfina, Yennek Ponto. Rizky Awaldi Zaki, Kabupaten Polewali Mandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan makalah kelompok kami dengan judul Tinjauan Pustaka. Adapun materi yang kami bahas yaitu yang pertama pengertian dari tinjauan pustaka oleh Siti Nuralisa, kedua fungsi kajian pustaka oleh Sawir Wahyu, tiga tujuan tinjauan pustaka oleh Sawir Wahyu, 4 kriteria pemilihan sumber pustaka oleh Nur Aini, dan yang kelima langkah-langkah menyusun sumber pustaka oleh Sarfina. Pengertian tinjauan pustaka. Dalam pembahasan mengenai tinjauan pustaka, kita akan membahas terlebih dahulu definisi atau pengertian dari tinjauan pustaka. Jadi, Cooper tahun 1988 mendefinisikan tinjauan pustaka diambil dari kata bahasa Inggris yakni literature review, yaitu tinjauan pustaka merupakan bentuk tulisan terencana dan terperinci mengenai pandangan tentang suatu penelitian yang telah dilakukan terhadap penelitian yang lain yang sedang atau akan dilakukan. Dalam sumber lain menyebutkan bahwa tinjauan pustaka atau dengan nama lain kajian pustaka adalah daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, artikel, tesis, dan karya ilmiah lain yang dikutip dalam penulisan proposal. Untuk lebih lanjut, Anderson mengemukakan bahwa kajian pustaka dimaksudkan untuk meringkas, menganalisis, dan menafsirkan konsep dan teori yang berkaitan dengan sebuah proyek penelitian. Dari beberapa pengertian tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa tinjauan pustaka adalah bagian awal yang sangat penting untuk dilakukan oleh seorang peneliti sebelum memulai penelitiannya. Fungsi kajian pustaka. Bagian B, fungsi tinjauan pustaka. Fokus penelitian yang sedang dikerjakan perlu diulas melalui kajian pustaka yang dihasilkan. Kajian pustaka ini dapat berupa buku-buku, teks laporan hasil penelitian, makalah, risalah, dan karya-karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Dalam kajian pustaka, peneliti membuat skripsi secara sistematis tentang hasil penelitian sebelumnya yang sejalan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Dengan kata lain, topik penelitian dibandingkan dengan kajian-kajian yang sama dengan hasil penelitian terdahulu. Kosuma 2017, salah seorang ahli metodologi penelitian, menyebutkan bahwa terdapat 3 fungsi dari kajian pustaka. Fungsi yang pertama yaitu memastikan pernahnya masalah yang lagi diteliti dilakukan oleh penelitian lain. Kedua, apakah masalah yang diteliti dikaji secara komprehensif, lengkap, dan hasilnya memuaskan atau tidak. Yang ketiga, mengungkapkan kekhasan atau perbedaan masalah yang akan diteliti. Berdasarkan uraian ini, penulis berpandangan bahwa kajian pustaka sangat bermanfaat untuk menentukan posisi penilaian yang sedang dilakukan. Sejalan dengan fungsi ini, kajian pustaka juga memiliki manfaat. Yang pertama, memperdalam pengetahuan ihwal masalah yang diteliti sehingga menguasainya. Yang kedua, menegaskan karangan teoritis yang dijadikan landasan atau karangan berpikir terhadap masalah penelitian. Yang ketiga, mempertajam konsep-konsep yang digunakan sehingga memudahkan perumusan hipotesis-hipotesis. Dan yang terakhir, menghindarkan terjadinya pengulangan penelitian terhadap masalah yang diteliti. Sehingga terdapat 2 manfaat penting dari tinjauan pustaka, yaitu manfaat epistemologi dan praktik. Manfaat epistemologi terkait dengan pendalaman pengetahuan, penajaman teori, dan konsep yang terkait dengan fokus penelitian. Manfaat praktik terkait dengan berulangnya penelitian yang sama.
Tinjauan pustaka merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah tesis atau disertasi. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi adanya tinjauan pustaka dalam tulisan ilmiah, sebagaimana yang ditayangkan oleh Deakin University Library. Ada 9. Yang pertama, untuk menunjukkan adanya celah-celah gosong atau gap dalam literatur yang perlu diisi melalui penelitian. Yang kedua, untuk mencegah agar tidak terjadinya pengulangan yang tidak perlu dalam penelitian, kita bisa melihat apa yang sudah dilakukan, apa yang belum. Jika sudah dilakukan, seberapa dalam pengetahuan yang telah diperoleh, dan kemungkinan untuk pengembangan lebih lanjut. Nah, yang ketiga, untuk mengetahui dari mana kita bisa memulai. Penelitian adalah sebuah upaya untuk memperbaiki apa yang diperoleh sebelumnya. Yang keempat, untuk mengetahui siapa saja yang telah melakukan penelitian dan publikasi dalam bidang ilmu kita masing-masing. Tujuannya adalah agar kita bisa lebih mudah membangun jejaring akademik. Yang kelima, untuk meningkatkan pemahaman kita tentang topik yang sedang kita geluti. Yang keenam, untuk menunjukkan bahwa kita memiliki akses terhadap database informasi ilmiah yang berhubungan dengan topik penelitian kita. Yang ketujuh, untuk memberikan landasan teori terhadap penelitian kita sehingga kita bisa menunjukkan posisi penelitian kita dibandingkan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. 8. Untuk mengidentifikasi informasi dan ide yang mungkin berhubungan dengan topik penelitian kita. Dan yang kesembilan, untuk mengidentifikasi teknik dan metode relevan dengan topik penelitian kita. Tujuan tinjauan pustaka. Bagian C, tujuan tinjauan pustaka. Tujuan tinjauan pustaka terbagi dari dua, yaitu tinjauan umum dan tinjauan khusus. Yang pertama, tinjauan umum. Tinjauan umum adalah tinjauan pustaka. Tujuan umum tinjauan pustaka adalah mengembangkan pemahaman dan wawasan yang menyeluruh tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan dalam suatu topik. Yang kedua, tinjauan khusus. Tinjauan khusus ini terdiri dari 9. Yang pertama menjelaskan dasar pemikiran atau dasar teori yang digunakan dalam penelitian. Yang kedua, membatasi masalah dan ruang lingkup penelitian. Yang ketiga, menemukan variabel-variabel penelitian yang penting dan menentukan hubungan antara variabel penelitian. Yang keempat, menghindari pendekatan yang steril, tidak menghasilkan temuan yang berarti. Yang kelima, merangkum pengetahuan yang berkaitan dengan topik penelitian. Yang keenam, menemukan penjelasan yang dapat membawa dalam menafsirkan data penelitian. Yang ketujuh, mengetahui apakah penelitian yang akan dilaksanakan pernah dilakukan oleh orang lain sehingga tidak terjadi duplikasi. Dan yang kedelapan, mengetahui hasil penelitian orang lain dalam bidang yang sama sehingga dapat memperluas cara pembahasan penelitian. Dan yang terakhir, mempertajam penguasaan teori yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Kami juga menemukan tujuan tinjauan pustaka secara lebih sederhana, yaitu untuk menginformasikan kepada pembaca tentang hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan terdahulu. Gunanya adalah untuk mendukung topik penelitian yang akan kita lakukan, seperti menghubungkan penelitian dengan literatur yang ada, mengisi celah-celah dalam penelitian sebelumnya, dan kita dapat menyediakan kerangka kerja dan tolak ukur untuk mempertegas pentingnya penelitian tersebut dengan membandingkan hasil-hasil penelitian lainnya. Kriteria pemilihan sumber pustaka. Bagian D, kriteria pemilihan sumber pustaka. Kriteria pemilihan sumber pustaka mencakup: pertama, ketetapan isi dari pustaka sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan. Yang kedua, kejelasan sumber pustaka harus mudah dipahami atau dimengerti oleh peneliti. Yang ketiga, empiris. Sumber pustaka itu berdasarkan pada kenyataan, bukan hasil imajinasi. Yang keempat, terorganisasi. Isi dari sumber pustaka harus terorganisasi dengan baik
sehingga memudahkan peneliti untuk mencari informasi. Yang kelima, kemutakhiran. Sumber pustaka harus berdasarkan perkembangan terbaru dalam bidangnya atau up to date. Yang keenam, relevansi. Sumber pustaka berhubungan dengan penelitian. Yang ketujuh, meyakinkan. Sumber pustaka dapat menjadi acuan yang terpercaya bagi peneliti. Jadi, berdasarkan penggunaan acuan di atas, yaitu sumber acuan umum dan khusus, penelitian dapat melakukan dua penelaahan atau analisis dalam menggambarkan kajian pustaka yang berkaitan. Penalaran deduktif dilakukan berdasarkan teori-teori atau konsep-konsep umum yang ada, dan penalaran induktif dilakukan berdasarkan sintesis atau pemaduan hasil-hasil penelitian. Secara garis besar, sumber bacaan ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, referensi umum. Sumber yang dijadikan rujukan utama oleh peneliti, misalnya dari artikel tertentu, karangan ilmiah, buku, dan dokumen lainnya yang berkaitan langsung dengan pertanyaan penelitian. Referensi umum merupakan indeks, yaitu daftar pengarang, judul buku, tempat penerbitan artikel, wacana atau berupa abstrak. Yang kedua, sumber primer adalah publikasi di mana seseorang melakukan penelitian kemudian diterbitkan. Penulis mengkomunikasikan temuannya secara langsung kepada pembaca. Sumber primer penelitian pendidikan adalah jurnal, misalnya Journal of Research in Cancer Teaching. Ada jurnal yang diterbitkan bulanan 3 kali dalam setahun, dan artikel yang dimuat merupakan laporan hasil penelitian. Yang ketiga, sumber sekunder adalah publikasi di mana penulis mendeskripsikan hasil karya orang lain. Sumber sekunder adalah buku atau textbox, ensiklopedia pendidikan, kajian penelitian, atau buku tahunan. Langkah-langkah menyusun kajian pustaka. Bagian E yaitu langkah-langkah menyusun kajian pustaka. Kajian pustaka dalam sebuah penelitian ilmiah berarti menempatkan dan menyimpulkan teori-teori dan konsep-konsep yang nantinya dapat memberikan kerangka kerja dalam menjelaskan suatu topik dalam sebuah penelitian. Banyak cara dan model pembuat kajian pustaka. Creswell mengemukakan beberapa model sesuai dengan pendekatan penelitian yang dilakukan. Untuk pendekatan kualitatif, model pertama, penelitian menempatkan kajian pustaka pada bagian pendahuluan. Ini dimaksud agar kajian pustaka dapat menjelaskan latar belakang secara teoritis masalah-masalah penelitian. Model kedua, menempatkan kajian pustaka pada bab terpisah seperti halnya pada pendekatan kuantitatif. Model ketiga, kajian pustaka ditempatkan pada bagian terakhir penelitian bersama dengan literatur terkait. Untuk pendekatan kuantitatif, selain menyertakan sejumlah besar teori dan konsep pada bagian pendahuluan, juga memperkenalkan masalah atau menggambarkan secara detail literatur dalam bagian khusus dengan judul seperti tinjauan pustaka, kajian teori atau kajian pustaka, dan pada bagian akhir penelitian meninjau kembali literatur terkait dan membandingkan dengan temuan penelitian. Berikut ini adalah sintesis dari langkah-langkah melakukan kajian pustaka menurut Donald Ari dan Creswell sebagai berikut. Yang pertama, mulailah dengan mengidentifikasi kata kunci topik penelitian untuk mencari materi, referensi, dan bahan pustaka yang terkait. Yang kedua, membaca abstrak laporan-laporan hasil penelitian yang relevan bisa didapatkan dari sumber perpustakaan, jurnal, buku, dan proceeding. Nomor 3, membuat catatan hasil bacaan dengan cara membuat peta literatur atau literatur map, urutan dan keterkaitan topik penelitian dan referensi bibliografi secara lengkap. Nomor 4, membuat ringkasan literatur secara lengkap berdasarkan peta literatur.
Yang kelima, membuat kajian pustaka dengan menyusun secara tematis berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep penting yang berkaitan dengan topik dan variabel penelitian. Yang keenam, pada akhir kajian pustaka, kemukakan pandangan umum tentang topik penelitian yang dilakukan berdasarkan literatur yang ada dan jelaskan orientasi dan pentingnya topik penelitian yang akan dilakukan dibanding dengan literatur yang sudah ada. Langkah-langkah di atas dapat digunakan untuk menulis kajian pustaka berbagai jenis, metode, atau pendekatan penelitian. Selain itu juga dapat mempersempit ruang lingkup penelitian yang diajukan sehingga rumusan masalah dan langkah penelitian lebih jelas dan dapat dilakukan dengan baik. Itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.